السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai wa kaifal imanu bil malaikah, bagaimana cara beriman kepada para malaikat. Karena ada yang salah mengimani adanya malaikat, tapi caranya salah. Seperti yang kemarin kita bahas, ada nama-nama yang tidak sahih seperti Ridwan, kemudian Raqib, Atid, sifat dianggap nama. Kemudian meyakini dengan keyakinan yang keliru bahwa dalam keadaan tertentu kita bisa dan boleh minta tolong kepada malaikat katanya. Betul? Salah besar, bahkan syirik. Kalau kita minta tolong kepada pembantu kita, satpam kita, malah tidak syirik. Tolong ambilin ini, tolong ambilin itu. Justru ketika kita minta tolong kepada malaikat, syirik. Sama dengan kita minta tolong kepada para nabi, para rasul, para wali, orang-orang saleh, para ulama yang sudah meninggal. Kenapa? Karena itu berarti doa. Kita tahu ta'rif doa adalah, berdoa adalah meminta kepada siapapun yang tidak di hadapan kita. Sebagaimana Allah tidak di hadapan kita. Allah bersemayam di atas arsy, bukan di depan kita. Lalu kita minta, ya Allah turunkan hujan, ya Allah sembuhkan penyakit saya. Itu berdoa. Meminta kepada siapapun yang tidak di hadapan kita. Oleh karena itu doa hanya boleh dipanjatkan kepada Allah, kepada para malaikat, kepada para nabi, para rasul yang sudah wafat. Haram, syirik. Karena tentu kan tidak di depan kita. Ditambah dengan sifat malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu melakukan apa yang Allah perintahkan. Artinya tidak mau melakukan apa yang tidak Allah perintahkan. Tapi itu perintah kita, permintaan kita. Malaikat tentu tidak mau, walaupun baik, walaupun bermanfaat, walaupun sangat diharapkan, ya. Walaupun apa istilah kita, wajar, wajar. Ada anak umur 1 tahun merangkak di samping jurang, kan wajarlah kalau ditolong, ya kan? Wajar sekali, normatif sekali. Tapi malaikat tidak mau kalau belum disuruh oleh Allah. Ya, saya bacakan. Nu'minu bi annahum 'alamun ghaibiyyun. Kita beriman meyakini bahwa para malaikat itu ada di alam gaib. Jangan bilang alam lain. Alamnya sama dengan kita, alam dunia. Bukan alam barzah, bukan alam kandungan, arwah,
bukan alam akhirat, ya alam dunia. Bersama dengan kita ini, termasuk para jin, para malaikat, dan kita semua satu alam, alam dunia. Cuman gaib, la yusyahadun, tidak bisa disaksikan, tidak bisa dilihat. Waqad yusyahadun, tapi kadang-kadang terlihat, kadang-kadang nampak. Ya tentu kita tidak lupa bagaimana Jibril datang kepada Nabi, meletakkan kedua dengkulnya ke dengkul Nabi, meletakkan kedua tangannya ke paha Nabi atau ke paha Jibril itu, dan bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang hari kiamat. Itu semua disaksikan oleh para sahabat. Berarti qad yusyahadun, kadang-kadang nampak, tapi dalam bentuk manusia, bukan dalam bentuk asli. Sama dengan jin. Mungkinkah jin menampakkan dirinya di hadapan kita manusia? Mungkin, tapi dalam bentuk manusia. Bagaimana dalam bentuk-bentuk tertentu? Itu tipuan, menipu. Artinya dia tidak seperti itu, tipuan. Kalau Jibril, malaikat, tidak menipu. Jadi apa yang disaksikan oleh Nabi SAW 2 atau 3 kali, menyaksikan Jibril bukan dalam bentuk manusia, tapi bentuk asli malaikat, itu bukan tipuan. Artinya betul-betul seperti itu, dengan 600 sayap. Adapun jin, tipuan. Ya kalau manusia ya jelaslah ya, sama dengan malaikat, bentuknya manusia, apa Dihya al-Kalbi, apa Arab Badui, atau orang tidak dikenal, yang jelas manusia. Nah kalau bukan manusia, maka tipuan. Apa? Ya suka-suka dia. Padang putih, rambutnya terurai, besar, tinggi, tanpa bentuk. Ya macam-macam, suka-suka dia. Namanya juga menipu ya, atau pocong ya. Biasanya karena tujuannya menipu manusia dalam bentuk orang yang mati. Kalau di negeri kita ini, kaum muslimin, ya pocong. Nanti di Eropa lain lagi, nanti di Cina lain lagi. Ya, di sana kan mati tidak dipocongin, ya kan? Itulah jin, iblis, setan, karena tujuannya adalah menipu. Dikiranya itu adalah orang-orang yang sudah mati. Dan banyak saudara-saudara kita hari ini yang masih tertipu dengan para setan, para jin itu, iblis itu. Dikiranya, oh iya, ya pantesan waktu itu kan mati tabrakan kan. Maka gentayangan lah, apalah, rohnya nggak tenang, segala macam. Ini tipuan. Mau tabrakan, mau gantung diri, mau dibunuh, mau mati wajar, sama. Nggak ada istilah gentayangan. Sama. Dia berada di genggaman tangan Allah, dan tidak dilepaskan kecuali nanti pada hari kiamat. Atau dia berada di jasadnya dan terus disiksa sampai hari kiamat, sebagaimana orang-orang kufar. Makhlukuna min nurin, diciptakan dari cahaya. Diciptakan dari cahaya. Prosesnya seperti apa tentu kita tidak tahu. Cukup mengimani secara mujmal dari cahaya titik. Jin dari naris samum, dari nyala api, sedangkan manusia dari tanah. Sudah ya. Maksud manusia dari tanah adalah Adam, bukan antum, bukan saya, bukan manusia hari ini. Karena kita semua tentu tercipta di awalnya adalah air mani.
Ya, air ayah bertemu dengan air ibu, bukan tanah kan? Yang dari tanah adalah Adam. Dan langsung diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya. Maka makhluk paling sempurna, manusia paling sempurna secara fisik. Tidak ada fisik yang sempurna seperti Adam. Besarnya, tingginya, kekuatannya, pokoknya yang paling sempurna, yang paling indah, yang paling tampan. Maka Nabi mengatakan separuh ketampanan Allah, dan tidak ada yang seperti itu kecuali Adam. Ada dua lagi keistimewaan, tapi kan tidak seperti Adam. Ya, tanpa ayah, tanpa ibu. Yang kedua, tanpa ibu dengan ayah. Yang ketiga, tanpa ayah dengan ibu. Setelahnya, di luar tiga itu, sama semua dengan ayah, dengan ibu. Kita semua. Mukallafuna bima kallafahumullahu bihi minal ibadat. Dibebani, diwajibkan oleh Allah dengan kewajiban-kewajiban ibadah. Rukuk, sujud, mencabut nyawa, menjaga, dan seterusnya. Banyak sekali. Kita tidak bisa mengetahui dengan pasti. Wahum khadi'una lillahi azza wa jal. Mereka semua khudu, tunduk, taat kepada Allah, atammal khudu, dengan ketaatan yang sempurna, dengan ketawaduan yang sempurna. Maka bisa hidup walaupun tanpa makan, minum. Ya. Kenapa kita tidak bisa hidup tanpa makan, tanpa minum? Karena ketaatan kita kepada Allah tidak sempurna. Ada maksiatnya pasti. Gak ada manusia yang belum pernah maksiat. Hatta para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan sudah banyak contoh bagaimana kemaksiatan Nabi Yunus meninggalkan umatnya, bagaimana kemaksiatan Nabi Ibrahim berbohong 3 kali, bagaimana kemaksiatan Rasulullah SAW tidak mengucapkan insyaAllah ketika ditanya tentang Ashabul Kahfi, dan bermuka masam kepada seorang buta, dan seterusnya dan seterusnya. Enggak ada satupun manusia yang belum pernah berdosa. Bahkan diawali dengan manusia pertama itu dengan dosa. Karena kalau tidak dosa, ya tidak diusir dari surga, kan begitu. Kehidupan manusia di muka bumi ini diawali dengan dosa. Dosa Adam, yaitu mendekati pohon larangan itu. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini sifat menonjol malaikat. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan, dan selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Berarti tidak mau melakukan apa yang tidak diperintahkan oleh Allah, walaupun baik, walaupun bermanfaat tadi. Ya. Kadzalika nu'minu bi asma'i man 'allamana bi asma'ihim. Demikian pula tentang nama-nama mereka. Maka nama-nama para malaikat adalah tauqifi. Sebagaimana nama-nama Allah tauqifi. Sebagaimana sifat ibadah tauqifi. Artinya kita semua tidak tahu. Siapapun tidak tahu hukum asalnya, kecuali diberitahu oleh Allah. Begitu. Ya. Tahukah kita sifat Allah? Ya nggak tahu.
Allah itu bagaimana? Di mana? Enggak tahu. Apa yang Allah sukai? Enggak tahu. Apa yang Allah benci? Enggak tahu. Kecuali Allah ngasih tahu. Aku bersemayam di atas arsy, baru kita tahu. Dan buang segala khabar di luar itu. Oh, Allah ada di mana-mana. Oh, Allah ada di hati kita. Oh, Allah ada di masjid-masjid. Misalnya, buang semua. Orang Allah mengatakan aku bersemayam di atas arsy. Gitu ya. Aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Baru ternyata Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Sudah. Berarti Allah memiliki dua tangan. Buang semua khabar. Buang semua informasi di luar ini. Allah nggak punya tangan. Tangan Allah itu kekuasaan Allah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Allah menciptakan Adam itu pakai tiupan, ya, atau apa istilah mereka, bim salah bim, ya, tidak. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Jangan percaya dengan khabar di luar itu. Begitu pula malaikat. Ya, seperti itu. Apa kata Allah, apa kata Rasulullah tentang malaikat yang membawa wahyu, Jibril? Sami'na wa ata'na. Apa kata Allah dan Rasulnya tentang malaikat pencabut nyawa, malaikat maut? Ya sudah, khabar di luar ini coret. Walaupun jutaan manusia menyebut di negeri kita ini Israel, entah berapa juta kaum muslimin, bahkan sebagian asatidzah, para duat, bahkan mereka mengaku ulama, ada malaikat pencabut nyawa namanya Israel. Adakah Allah mengatakan Israel? Rasulullah mengatakan Israel? Tidak ada. Yang Allah katakan, yang Nabi katakan malaikat maut. Sudah, buang info di luar itu. Itu yang maksud tauqifi. Ya. Berbeda tentang bolehkah jual beli dengan cara ini, cara itu. Ini tidak tauqifi, ya. Bolehkah sewa menyewa dengan cara-cara begini misalnya? Bolehkah menukar emas dengan perak misalnya, dan seterusnya dan seterusnya? Ini tidak tauqifi. Artinya akal kita boleh kita pakai untuk memahami dalil, sehingga dengan memahami dalil tersebut ini dikiaskan ini dikiaskan ini, begitu. Adapun nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama malaikat, sifat malaikat, semuanya tauqifi. Hukum asalnya kita tidak tahu kecuali diberitahu oleh Allah, dan tidak boleh apa istilahnya ditafsirkan kemana-mana, dibawa kemana-mana, difahami kemana-mana, tidak boleh. Jadi betul-betul berhenti di dalil, tidak boleh kemana-mana, ya. Adapun fawaid boleh, ya. Fawaid itu tidak kemana-mana, tapi memang makna dari sabda Nabi. Apa misalnya? Nabi mengatakan, jika makananmu terjatuh, maka ambillah. Yang kotor dibuang, yang masih bersih bisa dimakan, dimakan. Jangan biarkan dimakan setan. Setan yang dimaksud tentu jin, bukan setan dari manusia, ya kan? Ini mengandung fawaid. Bukan ini dibawa kemana-mana, ya. Mengandung fawaid bahwa kita tidak boleh berbuat baik kepada jin. Kita tidak boleh memberi makan jin, gitu. Kalau boleh dan itu berpahala, tentu Nabi akan mengatakan, ya udah satu biarin aja, biar dimakan jin.
ya, hitung-hitung sedekah. Enggak bisa, enggak boleh. Ya, kita tidak boleh memberi makan setan, jin. Urusannya sendiri-sendiri. Ya. Apalagi jin itu mengganggu kita, masuk ke badan seseorang, kesurupan dan seterusnya. Lebih-lebih lagi tidak boleh berbuat baik kepada dia. Kita sudah diberi cara oleh Nabi SAW untuk menyakitkan dia dengan baca Al-Baqarah, dengan baca Al-Fatihah, dengan baca ayat kursi, An-Nas, Al-Falaq dan seterusnya, ruqyah. Wa nu'minu biwadha'ifi min man 'allamana biwadha'ifihim. Kita mengimani tugas-tugas, kewajiban-kewajiban para malaikat sebagaimana yang Allah ajarkan kepada kita. Kan kita nggak tahu kalau Allah tidak kasih tahu kita. Dari mana kita tahu bahwa satu tetes air hujan turun bersama satu malaikat? Dari Allah dan Rasulnya, bukan ijtihad, gitu ya. Kalau tentang jual beli tadi kan ada ijtihad, ada fatwa, ya. Karena bukan hal yang gaib, ini kan gaib. Jadi sekali lagi berhenti di dalil. Apa kata dalil? Sami'na wa ata'na. وَيَجِبُ عَلَيْنَا أَن نُؤْمِنَ بِذَلِكَ عَلَى مَا عُلِّمْنَا. Wajib bagi kita mengimani hal-hal tersebut, para malaikat tersebut, berdasarkan apa yang diajarkan kepada kita oleh Allah dan Rasulnya tentunya. Wahum adsadun, dan mereka itu berupa jasad, sama dengan kita, sama dengan jin, punya jasad. Adapun Allah tidak boleh dikatakan jasad. Allah punya tangan? Iya. Allah punya wajah? Iya. Allah punya penglihatan mata? Iya. Berarti Allah punya jasad? Tidak. Allah punya jisim? Tidak. Mata malaikat, mata kita, mata jin, itu jasad, jisim. Mata Allah tidak. Karena Allah bukan makhluk, Allah khaliq. Nah, disinilah kesalahan sebagian orang yang mengatakan kalau kita meyakini Allah punya tangan dua, kita meyakini Allah punya mata, kita meyakini Allah punya jari, berarti kita mengatakan Allah berjisim. Itulah mujassimah. Ya. Mereka menuduh para salaf sebagai mujassimah. Tentu ini keliru besar. Ketika kita mengatakan Allah punya tangan dua, Allah punya jari dan seterusnya, dan itu bukan karangan kita tapi dari Allah dan Rasulnya, bukan berarti kita mujassimah, bukan berarti kita menjisimkan Allah. Karena jari Allah, tangan Allah, telapak kaki Allah, mata Allah, bukan apa tadi? Bukan jasad, bukan jisim. Jasad, jisim ada di makhluk. Allah bukan makhluk. Jadi sekedar apa dulu? Persamaannya sekedar nama. Sekedar nama. Sama memang. Allah punya tangan, kita punya tangan. Allah punya wajah, kita punya wajah. Allah punya mata, kita punya mata. Sama. Sekedar nama sama. Sama dengan Allah hidup, kita hidup. Allah mendengar, kita mendengar. Allah melihat, kita melihat. Sama kan? Tapi tentu tidak ada apa-apanya. Penglihatan kita dibanding penglihatan Allah, pendengaran kita dibanding pendengaran Allah, tidak ada apa-apanya. Mana dalil bahwa mereka itu berjasad, bukan cuman ruh? Awal surat Fatir, Ja'ilil malaikati rusulan. Dialah Allah yang menjadikan para malaikat itu rasul-rasul. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Utusan. Kan diutus.
Para malaikat itu diutus. Jibril diutus. Uli ajnihatin, di mana mereka memiliki ajnihah, jamak dari janah. Apa? Sayap. Mereka memiliki sayap. Itulah jasad. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril ala suratihi. Dan Nabi pernah melihat Jibril, bukan sering, bukan selalu seperti itu, pernah. Itu tadi 2 atau 3 kali. Dan beliau pernah melihat Jibril ala suratihi allati khuliqa 'alaiha, dalam bentuk asli di mana Jibril diciptakan oleh Allah seperti itu. Ya, 2 atau 3 kali. Lahu 600 janah, memiliki 600 sayap. Qad saddal ufuq, seluruh ufuk yang terlihat oleh Nabi tertutup oleh badan Jibril, oleh jasad Jibril. Padahal antara Nabi dengan Jibril jauh, sejauh-jauhnya. Kalau dekat ya nggak usah Jibril ya. Tangan kita kan kalau dekat di mata bisa menutupi ufuk, ya kan? Seluruh langit tertutup oleh telapak tangan kita. Dekat. Ini jauh. Jibril tidak dekat dengan Nabi, jauh. Tapi badan Jibril yang segitu besar itu sanggup menutup seluruh ufuk. Jadi langitnya tidak terlihat, gemetar Nabi ketakutan. Ya. Khilafan liman qala innahum arwah. Ini berbeda dengan sebagian orang yang mengatakan bahwa para malaikat itu cuman roh. Jelas ini keliru, salah. Seperti biasa, beliau apa istilahnya, jaga-jaga. Kalau ada yang bertanya, belum ada yang nanya, tapi beliau mengandaikan. Idh qala qailun, apabila ada yang berkata, ada yang bertanya, hal lahum uqul, apakah para malaikat itu punya akal? Apakah para malaikat itu punya akal? Sebelum dijawab oleh beliau balik bertanya, hal laka aqlun, apakah menurut anda punya akal? Tentu jawabnya iya. Ya. Enggak ada manusia yang mengatakan aku tidak punya akal. Saya kira semua manusia akan mengatakan aku punya akal. Ma yas'alu an hadza illa rajulun majnunun. Beliau rendahkan pertanyaan ini. Tidak ada yang bertanya tentang hal ini, malaikat punya akal, kecuali rajulun majnunun, seorang yang majnun, seorang yang gila. Ya, baru dia tidak punya akal. Allah katakan bahwa para malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu selalu taat kepada Allah, selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Dalam surat At-Tahrim, hal yuthni 'alaihim hadha ats-tsanaa'a wa laysa lahum uqul. Mungkinkah makhluk Allah yang dipuji oleh Allah bahwa mereka selalu taat kepada Allah sementara mereka tidak punya akal? Ya tentu mustahil. Ya. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Para malaikat itu selalu bertasbih mensucikan Allah di waktu malam, di waktu siang, tidak pernah futur, tidak pernah istirahat. Ya. Tidak ada makan, tidak ada minum, tidak ada kawin, tidak ada tidur, tidak ada istirahat. Jadi terus bertasbih. Bagi malaikat yang memang diperintahkan untuk bertasbih, terus mencabut nyawa. Bagi malaikat maut yang Allah perintahkan mencabut nyawa, terus menyiksa orang di alam kubur bagi mungkar dan nakir karena memang diperintahkan seperti itu, dan seterusnya. Anaqul haula'i laysa lahum uqul,
Mungkinkah para malaikat yang dipuji oleh Allah seperti itu lalu tidak punya akal? Ya'tamiruna bi amrillah, sementara mereka melaksanakan seluruh perintah Allah. Wa yaf'aluna ma amarallahu bihi, tidak pernah bermaksiat, selalu taat. Wa yuballighuna al-wahya, menyampaikan wahyu. Wa naqul laisa lahum uqul, lalu kita katakan bahwa malaikat tidak punya akal. Ahakku man yusufu bi'adamil akli man qala innahu la uqula lahu. Justru yang pantas dikatakan tidak punya akal adalah yang bertanya atau yang mengatakan bahwa malaikat tidak punya akal. Ini jelas merendahkan malaikat. Dan itu ada kan? Dan itu ada. Ya, malaikat itu katanya tidak bisa berinovasi, ya kan? Dari dulu sampai sekarang gitu aja. Ya. Lalu kalau manusia kan berkembang, bisa bikin ini, bisa bikin itu, dengan sombongnya, dengan congkaknya, merendahkan malaikat. Malaikat cuman gitu-gitu aja dari dulu sampai sekarang, nggak ada perkembangan, berarti nggak punya akal. Innalillah, ini kebodohan yang besar dan kesombongan yang luar biasa. Ya, kita tinggalkan tentang malaikat. Beliau lanjutkan dengan wa kutubihi. Kutub jamak dari kitab. Ay kutubullahi allati anzalaha ma'ar rusul, yaitu kitab-kitab Allah yang Allah turunkan bersama para rasul. Ya. Walikulli rasulin kitab. Setiap rasul, seluruh rasul pasti membawa kitab, pasti diberi kitab. Gitu ya. Tapi jangan dibayangkan bahwa kitabnya mushaf. Gitu ya. Kitabnya mushaf, berarti pasti ada bendanya. Nah, tentu ini anggapan yang keliru. Karena ketika ayat turun, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Kitab ini, Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ketika ayat itu turun, mushaf Al-Qur'an sudah ada apa belum? Belum ada. Belum ada. Disebut kitab, padahal kitabnya belum ada, mushafnya kan belum ada. Masih ada di dada-dada para sahabat berupa hafalan. Kalau Nabi jelas, sanukri'uka fala tansa. Allah menjamin Nabi tidak mungkin lupa. Kan Nabi ketakutan, kalau lupa gimana nih? Kalau lupa gimana? Kan Jibril membacakan sekali. Ya, habis itu pergi. Kalau lupa gimana? Kan beliau terhadap Jibril kan bukan seperti teman, dengan seenaknya manggil Jibril. Tidak, tentunya. Bahkan Nabi pernah bertanya, kenapa engkau tidak sering-sering datang ke kami? Kenapa tidak sering-sering datang? Ada jawab oleh Jibril, aku hanya disuruh. Ya. Nah, berarti sekali lagi, Zabur, Taurat, Injil, Suhuf, dan lain-lain tidak harus berbentuk seperti mushaf Al-Quran ini. Sebagaimana di zaman Nabi, ketika beliau masih hidup, mushaf Al-Quran belum ada. Mana dalil bahwa setiap Rasul memiliki kitab? Suratul Hadid ayat 25, laqad arsalna rusulana bil bayyinat, sungguh kami utus rasul-rasul kami dengan membawa bayyinat, membawa keterangan. Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami turunkan Alkitab bersama mereka. Timbangan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, untuk menghakimi. Wa anzalna ma'ahumul kitab, ini syahidnya.
Ini dijadikan dalil oleh beliau bahwa setiap Rasul pasti diturunkan Alkitab. Hanya kita tidak tahu nama kitab itu, kecuali 6. Ya, nanti akan dibahas oleh beliau. Kecuali 6. Apa? Apa? Masuk 6 satu pun nggak tahu? Taurat. Zabur. Injil. Al-Quran. Suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Nah, ya. Untuk Nabi Musa ada 2, Taurat dan suhuf. Untuk Nabi Musa ada 2, Taurat dan suhuf. Ya. Walaupun ini ada khilaf, apakah suhuf tersebut termasuk Taurat, apa berbeda? Ada khilaf dalam hal ini. Jika pendapat tadi benar bahwa suhuf termasuk Taurat, ya berarti 5. Walakin ma'a dhalik nahnu nu'minu bi kulli kitabin, kita wajib beriman, meyakini adanya seluruh kitab anzalahullahu ala rasul, yang Allah turunkan kepada para nabi, para rasul, wa illam na'lam bihi, walaupun kita tidak tahu isinya, dan tidak harus tahu, bahkan tidak perlu tahu, dan tidak mungkin tahulah. Karena Taurat, Zabur, Injil sekarang ini sudah tidak asli lagi. Sudah bukan firman Allah semua. Bercampur aduk dengan ucapan manusia. Bahkan secara tidak langsung para pendeta, para pastor mengakui dengan lisannya. Sering sekali mereka, apa istilahnya, kecoplosan atau mereka nggak sadar, bahwa ada revisi di tahun sekian, ada revisi. Ya memang turun wahyu lagi, kan tidak. Berarti karangan mereka. Cukup bagi kita mengimani adanya kitab-kitab itu secara apa tadi? Mujmal, secara ijmalan. Pokoknya pernah ada kitab yang Allah turunkan bernama Taurat untuk Nabi Musa, Injil untuk Nabi Isa. Begitu saja. Isinya seperti apa, wallahu a'lam. Bahkan kalau kita menjadikan pegangan, maka ini tercela. Masih ingat apa yang ada di dalam Taurat dan Injil? Ada berapa? Dibagi berapa? 3. Yang pasti benarnya, yang pasti salahnya, yang ketiga yang kita tidak tahu benar dan salahnya. Yang pasti benarnya tahu dari mana? Dari Al-Quran dan Sunnah. Sama dengan Al-Quran dan Sunnah. Misalnya ada ayat di Taurat atau Injil bahwa manusia pertama adalah Adam, istrinya adalah Hawa, diusir dari surga karena mendekati pohon larangan. Berarti benar, karena sama dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada itu. Yang kedua, yang pasti salahnya. Pasti salahnya. Kenapa salah? Karena berbeda dengan Al-Quran dan Sunnah. Misalnya ada di Injil atau Taurat menyatakan bahwa yang disembelih oleh Nabi Ibrahim adalah Ishak. Wajib kita katakan salah. Karena Nabi SAW mengatakan yang disembelih oleh Nabi Ibrahim adalah Ismail, dan begitu seterusnya. Nah, yang ketiga ini yang banyak dari kita terfitnah, seperti Israel tadi, Qabil, Habil. Untuk yang ketiga ini kita ikuti petunjuk Nabi. Apa? La tusaddiquhu jami'an wa la tukadzibuhu jami'an.
Jangan engkau benarkan, jangan engkau salahkan. Ya, tawakuf saja. Ya. Oh, enggak benar itu Israel, Qabil, Habil. Kalau benar gimana? Oh, benar tuh Qabil, Habil, Israel. Kalau salah gimana? Ya kan, baguslah tawakuf. Ya. Jangan ikut-ikutan menyebut. Biarkan para pendeta, para pastor saja yang menyebut. Karena tidak sampainya ilmu kepada saudara-saudara kita, maka banyak saudara-saudara kita yang ikut menyebut Qabil, Habil, Israel, ya, dan kisah-kisah tentang Harut Marut, kisah tentang Nabi Sulaiman, kisah tentang Nabi Musa yang tidak ada di ayat, tidak ada di hadis sahih, tapi ada di Israiliyat itu. Ya. Di sini hampir semua kitab tafsir kata Ibnu Katsir, ya, hampir semua kitab tafsir tidak selamat dari cerita Israiliyat. Hampir semua. Bahkan Ibnu Katsir sendiri masih membawakan. Cuman dilihat dari persentase sangat sedikit dibanding dengan kitab-kitab tafsir yang lain. Ya. Wallahu a'lam. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.